Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Alfinita. Saya dari kelas 6 AG 2, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Di video kali ini saya sudah membaca beberapa jurnal, kurang lebih 7 jurnal, tetapi yang dibahas secara mendalam hanya satu jurnal. Let's go. Oke, adapun 7 jurnal yang pernah saya baca, yang pertama yaitu Factor Affecting the Translation, Interpretation, and Extrapolation Ability in Elementary School Student Learning Achievement. Yang kedua tentang A Method for Visualizing and Interpreting Topic. Yang ketiga, Examining the Referency of Personal Data Interpretation in Indonesia Constitution. Yang keempat, The Assessment of Consistency of Interpretation Skill on the Newton's Law Concept. Yang kelima, The Correlation between Student Self-Confidence and Interpreting Ability. Yang keenam, Musical Interpretation Case Study in Music Instrument Practice Learning Vocational High School. Yang ketujuh, Interpreting and Understanding the Command of God Authority of Sunnah as a Source of Law in the Case of Stoning to Death of a Competent Authors. Oke, jadi yang saya bahas secara rinci atau secara dalam yaitu, jadi topik yang saya ambil yaitu tentang the correlation between student self-confidence and interpreting ability. Jadi setiap penelitian itu memiliki tujuan masing-masing, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rasa percaya diri dengan kemampuan interpreting pada mahasiswa semester 7 Prodi Bahasa Inggris FKIP, Unmas, Denpasar. Jadi, data yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan kepercayaan diri dan prestasi berbicara program studi pendidikan bahasa Inggris semester 7. Data tersebut dikumpulkan dengan pemberian instrumen penelitian berupa angket dan tes interpretasi yang membutuhkan tes interpretasi monolog. Kuesioner memberikan informasi tentang kepercayaan diri dan tes interpretasi monolog mereka untuk pencapaian interpretasi. Peneliti membagikan angket untuk mengukur tingkat kepercayaan diri siswa. Kuesioner terdiri dari 30 items. Setiap items disklasifikasikan ke dalam pertanyaan checklist, di mana siswa hanya perlu melakukan checklist pada pilihan jawaban yang tersedia. Untuk skor prestasi interpretasi penelitian memperoleh dengan melakukan tes interpretasi. Setiap siswa memutar video bahasa Indonesia tentang berita dan menyampaikan interpretasi mereka dalam bahasa Inggris selama kurang 10-15 menit dalam pertemuan Zoom. Berdasarkan angket yang diberikan pada mahasiswa, nilai total semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dalam hal kepercayaan diri adalah 3.952 dari skor kepercayaan diri dari sebanyak 27 sampel. Selanjutnya, dalam penelitian ini ada 4 jenis tes atau uji, yaitu yang pertama, pengujian normalitas. Seperti disebutkan sebelumnya, penelitian menggunakan program SPSS 25 untuk menganalisis data 2 variabel. Selain itu, uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Distribusi hipotesis didefinisikan oleh rumus matematika dan memiliki sifat-sifat yang telah diketahui. Oke, selanjutnya yang kedua tentang uji homogenitas. Khususnya dalam penelitian yang bersifat prediktif, model yang digunakan harus sesuai dengan komposisi dan distribusinya. Setelah dilakukan uji normalitas, dilanjutkan dengan penentuan uji homogenitas. Tujuan dari tes adalah untuk menguji apakah data yang diperoleh dari sampel itu homogen atau tidak. Oke, yang ketiga tentang uji korelasi person-product moment. Hal yang dilakukan dalam pengujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi berbicara mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 7. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment dari person. Dan yang terakhir yaitu uji T. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan antara kelompok.
Perbedaan yang signifikan adalah bahwa hasil yang terlihat kemungkinan besar bukan karena perubahan atau kesalahan dalam pengambilan sampel. Jika hasilnya signifikan, penelitian dapat menyimpulkan bahwa efek yang diamati benar-benar mencerminkan karakteristik populasi daripada hanya kesalahan atau perubahan sampling. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi, menginterpretasikan kepercayaan diri pada program studi pendidikan bahasa Inggris semester 7. Dalam melakukan penelitian ini, 2 item tes, yaitu angket kepercayaan diri dan tes interpretasi untuk prestasi interpretasi, dilakukan dengan baik oleh 27 siswa. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan SPSS 25 berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai R sebesar 0,617 yang berarti kolerasi kedua variabel tergolong kolerasi yang tinggi. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan diri dengan prestasi interpretasi mahasiswa semester 7 program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Unmas Denpasar. Itu menjawab pertanyaan penelitian memiliki kolerasi yang tinggi. Prestasi belajar interpreting bagi siswa tidak hanya dipengaruhi oleh jenis instrumen yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pencapaian siswa dan menginterpretasi seperti keinginan siswa untuk belajar bahasa Inggris dan juga kemampuan siswa untuk belajar bahasa Inggris. Kondisi saat mereka melakukan tes. Selain itu, pengetahuan siswa tentang bahasa Inggris seperti kosakata, tata bahasa, dan pelafalan sangat memengaruhi pencapaian interpretasi mereka. Kesimpulannya bahwa kepercayaan diri sangat penting bagi siswa dalam belajar interpreting. Selanjutnya, dalam mengajar interpreting, dosen harus memberikan perhatian yang lebih tinggi pada kepercayaan diri siswa untuk mendapat prestasi interpretasi yang sangat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.